selamat hari Minggu semuanya. Halo adik-adik dan juga keluarga di rumah, gimana kabarnya semua? Kakak-kakak berharap adik-adik dan juga semua keluarga di rumah tetap sehat dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik bisa nebak nggak nih, ada kakak-kakak siapa aja ya yang akan melayani kita hari ini? Kalau nggak bisa, Kak Yohan kasih tahu ya. Ada Kak Tommy di gitaris, Kak Betran di Kak Jonis, Kak Olen dan juga Kak Yohan menjadi liturgos. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu pujian pertama sama gerakin badan sedikit nih, biar nggak ngantuk lagi. Mari kita angkat pujian yang berjudul We Are in the Train of Love. We are in the train of love. Woo! We are in the train of love. We are in the train of love and the sea. We are in the train of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki. Wah, masih kurang semangat nih Kak. Kita kayaknya perlu angkat satu pujian lagi nih Kak. Kalau gitu, mari kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Jangan lupa untuk ikutin gerakan kakak ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita saat teduh nih. Tetap berdiri ya, siapkan hati dan pikirannya. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita kan sudah selesai bersaat teduh. Tetap dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengasihi orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan ya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita juga harus menunjukkan terang itu dengan menolong orang lain. Karena Tuhan selalu menolong kita di saat kita dalam kesusahan. Mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Berada,
Adik-adik, tetap dalam posisi berdiri, kita mau berdoa pembukaan ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dan mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dengan tidak kurang suatu apapun. Kau juga memberkati kakak-kakak lain yang akan memberikan firman, sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang boleh kembali duduk ya. Adik-adik, kita mau siapkan Alkitab kita ya. Kita mau membaca Mazmur Pujian nih. Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Udah ketemu belum adik-adik? Kalau susah nyarinya, boleh loh minta tolong cariin sama yang mendampingi adik-adik selama ibadah di rumah. Udah ketemu kan? Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-14 yang begini bunyinya. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian Mazmur pujian kita. Nah, adik-adik, dari Mazmur yang kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan kalau Tuhan Yesus itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Walaupun kita kecil dan lemah seperti debu dan juga memiliki banyak dosa, Tuhan tetap sayang sama kita. Jadi, kita juga harus sayang sama semua orang adik-adik. Untuk merespon Mazmur yang tadi kita baca, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengarin firman Tuhan yuk. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Puji dapat kembali menyapa adik-adik kelas 4, 5, dan juga 6 dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Kak Puji berharap adik-adik semua bersama keluarga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga berjaga jarak pada saat adik-adik keluar dari rumah. Tapi kalau untuk hal yang penting aja ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Kak Puji ulang, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Sudah ketemu? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Puji mau ajak adik-adik berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu karena kami boleh bangun di pagi hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami mau mensyukuri berkat-Mu dengan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Berkati kami agar mampu mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau baca bersama-sama ya firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-17 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Begini bunyinya, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kelangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap akan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Kak Puji mau kita sama-sama mengingat ada berapa ya jumlah total keseluruhan murid Tuhan Yesus. Pasti udah tahu nih untuk kelas 4, 5, dan juga 6. Berapa? Betul sekali, ada 12. Coba masih ingat nggak ya dengan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Untuk mengingatkan, mari kita sama-sama menonton video ini. Teman-teman, tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12
Kakak berharap dengan video tadi adik-adik semua jadi ingat ya kalau yang lupa ya. Nah, bacaan kita tadi tentang salah satu murid Tuhan Yesus yaitu yang bernama Bapak Yohanes. Bapak Yohanes melihat ada beberapa anggota jemaat yang merasa dirinya paling baik, paling bisa dalam melaksanakan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Mereka juga merasa bahwa paling tahu apa yang Tuhan kehendaki. Mereka merasa sudah tidak lagi berdosa. Dan mereka menganggap orang-orang selain mereka itu berdosa. Bahkan mereka menganggap orang-orang lain tidak bisa untuk ditemani adik-adik, bahkan dijauhi. Nah, sikap ini membuat mereka menjadi orang yang sombong, tidak saling mengasihi, bahkan membuat bermusuhan adik-adik dengan orang lain, terutama yang berbeda pendapat dengan mereka. Orang lain bagi mereka selalu dianggap tidak benar dan bahkan direndahkan. Melihat hal ini, Bapak Yohanes dalam bacaan kita tadi merasa sedih adik-adik, sehingga Bapak Yohanes menuliskan surat kepada mereka untuk mereka tetap saling mengasihi satu dengan lainnya seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, kita sering sekali yang mendengar kata kasih. Kasih itu sebetulnya apa sih? Kasih adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Karena jika kita tidak mampu memperhatikan orang lain, maka kita juga tidak dapat mengasihi adik-adik orang lain. Kita juga tidak dapat mengasihi orang lain maksudnya adik-adik. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tindakan kasih harus dilakukan. Kenapa Kak? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Buktinya Kak, buktinya Tuhan mengasihi kita adalah dengan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kenapa kita sebagai anak-anaknya harus mengasihi sesama kita, siapapun itu. Tuhan Allah mengasihi dunia ini dan semua orang serta semua ciptaannya yang ada di sini adik-adik. Semua diperhatikan loh oleh Allah satu persatu, tidak ada yang terlewat. Gimana sih caranya kita menunjukkan kasih Kak? Wah, ada banyak sekali adik-adik. Kasih itu ada banyak sekali ya, selain ke sesama, ada kasih kepada lingkungan atau alam dan juga kasih kepada hewan peliharaan. Kak Puji di sini hanya mau memberikan sedikit ya adik-adik contohnya saja. Kasih kepada sesama, ini yang paling penting adik-adik. Tetapi sebelum kita mengasihi sesama kita, jangan lupa adik-adik, kasih yang pertama adalah kita, yang nomor satu harus mengasihi dulu Tuhan kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Oke, nah untuk kasih kepada sesama, contohnya berbagi dengan orang-orang yang mungkin kurang mampu. Terutama di masa pandemi ini adik-adik, banyak sekali di luar sana orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, sehingga mereka untuk kehidupan sehari-harinya susah. Apabila kita punya sedikit lebih rezeki dari Tuhan, kita bisa membagikannya adik-adik. Kak, kita sekarang kan nggak keluar rumah, susah untuk berbagi. Gampang sekali adik-adik, contoh kita melakukan kasih di rumah. Bisa membantu mama atau papa adik-adik, kita bisa bantu nyuci piring, bisa bantu ngepel, bantu papa mungkin cuci kendaraannya karena papa harus bekerja keluar. Kita juga bisa bantu mama dengan jaga adik, merapikan mainnya adik, ada banyak sekali adik-adik. Nah, terutama dengar-dengaran akan orang tua itu juga salah satu bentuk kasih adik-adik. Jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan mama papa ketika kita di rumah. Nah, bentuk kasih lainnya yang kepada sesama adalah tidak membeda-bedakan teman. Dari suku, ras, agama, kulit, apapun itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya adik-adik ya. Oke, contohnya kasih kepada lingkungan atau alam. Banyak sekali juga kita tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, menyiramnya, memberikan pupuk. Kita juga bisa loh menghemat listrik dan air, menggunakan produk daur ulang dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu salah satu bentuk contoh kasih kita terhadap lingkungan atau alam. Yang terakhir, Kak Puji mau kasih contoh kasih yang bisa kita lakukan kepada hewan peliharaan. Contohnya dengan merawatnya, memberi makan, memberi minum, kemudian memandikan, dan masih banyak lagi adik-adik contoh kasih-kasih yang lainnya. Nah,
Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu, seperti perintah dari Bapak Yohanes juga di suratnya, mari kita sama-sama menunjukkan sikap saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dapat mengasihi semua orang, siapapun di dunia ini. Jika kita dapat mengasihi, maka kita dapat melakukan hal-hal yang berguna dan menjadi berkat dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan. Oh iya adik-adik, hari ini tanggal 14 Februari, biasanya disebut hari apa ya? Wah, untuk adik-adik kelas 4, 5, dan juga 6, Kak Puji yakin pasti tahu nih. Hari apa? Valentine, betul sekali. Biasanya identik dengan memberikan coklat ataupun bunga kepada pasangan. Tapi adik-adik, kita juga bisa loh memberikan coklat atau bunga kepada mama, papa, oma, opa, adik kakak, ataupun kepada teman. Dan Kak Puji mau ingatkan, jangan lupa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya merayakan hari kasih sayang pada hari ini tanggal 14, tapi juga kita merayakannya setiap hari, bahkan setiap saat adik-adik. Tidak juga hanya kepada orang lain, tetapi juga bisa kepada alam sekitar, hewan peliharaan, tumbuhan, dan lain-lainnya ya adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita dapat melakukan atau memberikan kasih kepada siapapun dimanapun kita berada ya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini tanggal 14 Februari kita merayakan kasih sayang atau hari Valentine. Tadi kita sudah juga mendengarkan firman Tuhan dari Kak Puji, temanya juga tentang kasih. Kali ini kita mau buat apa sih? Kita mau buat pensil holder dari kardus bekas untuk menyatakan kasih kita terhadap alam. Untuk peralatannya itu mudah banget, cutter, ini hati-hati juga untuk makainya. Ada gunting juga, ada bolpen, penggaris, dan lem. Nah, kita fokus ke kardusnya sekarang. Bagi adik-adik, sebelum memulai membuatnya, kardusnya dilebarkan terlebih dahulu atau diratakan. Dan nanti buatlah beberapa bagian kardus menjadi 5 bagian. Yaitu kardus pertama ukuran 10 x 10 cm, lalu keempat berikutnya 11 x 11. Ini kalau bolong juga nggak apa-apa ya adik-adik, bisa nanti adik-adik tutup dengan hiasan. Jadi kita akan fokus ke 11 x 11. Dia yang punya ya kayak Kobus punya, ini kan udah bisa ditekuk dan juga ada bagian bolong di sini. Nah, untuk cara membuatnya, adik-adik bisa membuat garis terlebih dahulu selebar 1 cm di bagian pinggir sini dan bagian pinggir bawah sini. Lalu adik-adik bisa menggunakan cutter atau bolpen untuk menusuk agak lebih dalam, jangan sampai putus, sehingga bisa menekuk dengan gampang seperti ini. Nah, kan di sini ada titik pertemuan sini adik-adik. Nanti adik-adik gunting sehingga menjadi bolongan kotak seperti ini. Nah, untuk membuat kubus seperti ini, gimana? Karena tadi kita sudah membuat 11 x 11-nya ini, ada pinggiran seperti ini, tekukan ini. Oh ya adik-adik, itu lakukan ketiga bagian berikutnya juga ya. Nah, jadilah seperti ini. Ada 2, 3, ada 4. Nah, gimana sih caranya biar bisa bentuk jadi kubus? Di bagian tekukan yang bagian sini adik-adik tempel di bagian sisi yang tidak ada tekukan. Seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan isolasi atau lem sehingga rekatnya dengan baik. Selanjutnya juga di bagian sini, di bagian sini, dan sampai membentuk seperti ini, kotak seperti ini. Dan ini kan gak bakal ada tutup ataupun alas ya adik-adik ya. Nah, gimana sih biar bisa ada alas seperti ini? Itu di bagian yang belum ditekuk atau kalau misalnya kita lihat dari atas, bagian atasnya, lidah atasnya, adik-adik tekuk masukkan ke dalam dan adik-adik tempelkanlah dasarnya di tekukan tersebut. Jadinya kan ada 4 lidah, kiri kanan, atas dan bawah. Nah, adik-adik tempelkan sehingga
bentuknya jadi deh seperti ini. Seperti ini. Adik-adik juga boleh kok, nggak cuma kubus, nggak cuma segitiga, atau mungkin adik-adik punya cara yang lebih gampang. Apalagi kan kalian udah kelas 6 dong, berarti udah bisa dong untuk melakukan hal yang lebih mantep lagi. Kan ini juga polos ya adik-adik ya. Adik-adik kakak saranin untuk ngehiasin biar lebih mantep. Adik-adik bisa menggunakan kertas origami seperti ini, bisa ditempelin di sini. Nah, tapi kayak Kobus punya request satu aja. Adik-adik membuat logo hati lalu ditulis. Kalau kayak Kobus contohnya, Allah itu kasih. Nah, kalian udah jadi bikin itunya, hiasannya. Nah, adik-adik bisa deh taruh penggaris, taruh bolpen, gunting, lem, tergantung kelebarannya aja sih adik-adik ya, suka-suka kalian. Itu aja sih dari Kayak Kobus. Nanti Kayak Kobus tunggu ya di grup WA PA. Dadah. Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Bisa dimengerti kan? Jangan lupa ya kerjain aktivitas untuk hari ini. Dan jangan lupa juga untuk dikirimkan ke grup PA Shalom Depok. Kita sudah bernyanyi dan membaca Alkitab. Juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan disatukan dengan persembahan keluarga di rumah ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dikirim ke kantor gereja dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga ditransfer melalui barcode di sini ya. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami seluruh pelayan Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan maupun kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak ya. Warta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini. Gimana tuh contohnya Kak? Contohnya, Olen kelas 5 sudah beribadah. Kalau adik-adik kesulitan, boleh minta tolong sama pendamping adik-adik selama ibadah, baik mama ataupun papa ataupun yang lain ya. Yang ketiga, mama, papa, opa, oma, atau siapapun yang mendampingi adik-adik di dalam ibadah, jika memiliki kritik ataupun saran dalam ibadah ini, kami segenap kakak layan akan menerimanya dengan terbuka. Bisa melalui WhatsApp group atau bisa juga mengisi link di bawah ini. Nantinya, kritik dan saran juga akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Warta PA yang terakhir, kakak-kakak mau ngingetin nih sama adik-adik dan juga mama dan papa, kalau minggu depan kita tetap akan beribadah bersama lagi di IHMPA Online Shalom Depok jam 7 pagi. Tetap di channel YouTube GPIB Shalom Depok ya. Wah, kakak-kakak, sudah sampai nih kita di penghujung ibadah. Berarti ini saatnya untuk kita berpisah sama adik-adik. Gak apa-apa ya, semoga firman yang udah kita dengarkan dan juga puji-pujian yang sudah kita bawa kepada Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, karena tadi kita udah di penghujung ibadah, kita mau angkat satu pujian lagi. Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik sedih sekali kita harus berpisah untuk hari ini. Tapi kita dapat berjumpa kembali ya dalam ibadah yang sama minggu depan di jam yang sama. Adik-adik juga jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang sudah disampaikan oleh Kak Yakobus ya. Firman kita sudah selesai, ibadah kita sudah selesai. Kita mau menutup ibadah ini dengan doa. Kak Puji ajak adik-adik untuk berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini.
Tuhan kiranya memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat mengasihi sesama kami dan juga mengasihi lingkungan sekitar kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.